Kembali membahas alur film yang diangkat dari kisah nyata yang baru saja rilis di tahun kemarin, di mana menceritakan seorang anak hidup dari keluarga yang serba kekurangan, yang hendak mengubah nasib keluarganya dengan pergi dari rumah dan mencari kehidupan jauh lebih baik, hingga ia berhasil menjadi petinju terkenal. Seperti apa perjalanan hidupnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar tahun 1960. Terlihat seorang anak berpostur badan besar bernama Jor yang baru saja pindah ke rumah barunya. Karena hidup miskin, sang ibu harus sampai membagi satu roti untuk 5 keluarganya agar semua dapat makan. Meski kehidupan yang serba kekurangan, sang ibu selalu mengajarkan ke anak-anaknya untuk tidak mengeluh dan selalu bersyukur dengan kehidupan. Terlihat saat makan di saat yang lain sedang fokus berdoa, di sini ekspresi Jor sangatlah murung. Ia berpikir di kehidupan yang serba kekurangan ini, Tuhan itu hanyalah mitos baginya. Begitu saat ia berada di sekolah, ia selalu dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Bahkan teman-temannya menjulukinya sebagai anak miskin. Hari itu, ia sudah sangat muak karena selalu diejek. Ia pun mengajar temannya lalu kabur meninggalkan sekolah. 7 tahun berlalu, terlihat Jor yang telah berusia 18 tahun akibat putus sekolah dan tak punya jasa. Jor pun terpaksa menghidupi dirinya dengan cara mencuri. Akan tetapi nasib sial menimpanya malam itu. Saat ia tengah mencuri salah satu dompet pejalan kaki, ternyata korbannya adalah seorang polisi. Beruntung ia berhasil kabur. Saat perjalanan pulang, tanpa sengaja ia melihat stasiun TV di mana ada asrama program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah. Dalam asrama seluruh anak-anak akan dilatih skill bekerja, mendapat makanan bahkan diberi uang saku bulanan. Melihat kesempatan baik itu, ia pun langsung meminta izin ke ibu. Ibunya pun memberi izin dan hanya berpesan jika nanti saat hidup mandiri, ketika ia menghadapi masalah untuk tidak pernah menyerah dan terus fokus agar dapat meraih cita-citanya suatu saat nanti. Juga pesan terakhir agar tidak pulang sebelum ia menjadi orang sukses. Mendengar ucapan ibunya membuatnya semakin bersemangat menjemput impiannya. Di esok paginya setelah selesai mendaftar, ia pun masuk kamar. Dan ketika membuka tasnya, ia sangat senang ketika melihat sepatu baru yang dihadiahkan ibu kepadanya dan secari kertas sebuah motivasi. Jor pun mulai belajar dengan semangat 45. Turn that out. When I'm trying to study. Di waktu istirahat saat ia hendak mengenakan sepatu barunya, ia pun kaget ketika melihat sepatu pemberian ibunya hilang. Dan saat makan siang bersama temannya bernama Desmond, Jor pun tanpa sengaja melihat sepatunya dipakai si pencuri. Saat ia hendak melempar pencuri itu, datang petugas keamanan dan langsung melerainya. Karena membuat keributan dan merusak pintu asrama, dokter terpaksa harus memulangkan Jor. Di perjalanan pulang menuju halte bis, Jor pun terus memohon agar ia tidak dipulangkan sambil berkata jika asrama inilah satu-satunya harapan yang ia miliki. Mendengar ketulusan Jor, Dok pun terdiam dan menawarkan solusi agar Jor mau jadi petinju. Karena postur tubuh dan kekuatan yang ia miliki, Dok pun sangat yakin jika suatu saat nanti ia dapat menjadi atlet tinju terkenal. Meski Jor tak mengerti tinju sama sekali, ia pun tetap menjawab mau, agar tidak pulang dengan keadaan seperti saat ini. Di dalam dojo Jor yang telah mengenakan peralatan tinju, Dok pun menjelaskan beberapa aturan di dalam ring. Saat telah siap, Jor pun mulai melatihan sparring pertamanya. Stand there like a statue and a pitch move your feet, George. Hit him, George. Saat itu Jor kalah telak. Ia pun ditertawakan oleh seluruh penonton. Ia pun pergi dengan rasa kesal. Saat Doc menemui Jor, ia pun menenangkannya dengan menasihati Jor yang terlalu memikirkan pendapat orang lain.
sampai mengabaikan pendapatnya sendiri. Meski kekuatan Jor besar, jika tak menguasai teknik, maka tak mungkin dapat memenangkan pertandingan. Setelah jam latihan, Doc pun mulai melatih Jor teknik dasar dalam dunia tinju. Selama latihan, Doc pun menjelaskan bahwa dalam dunia tinju bukan hanya sebuah memukul saja, tapi juga dapat mengontrol pikiran. Jika sudah dapat menguasai pikiran, maka ia pun dapat mengendalikan jalannya pertandingan. Hari-hari berlalu, Jor pun terus berlatih dan ilmu tinju semakin meningkat. Satu bulan berlalu, saat ia kembali melakukan sparring ulang. Gerakan Jor terlihat jauh lebih baik. Dengan pukulan kerasnya, ia pun berhasil menyelesaikan pertandingan itu dengan cepat. Selesai sparring, ia pun menemui Doc untuk meminta izin agar diikut sertakan dalam kejuaraan kelas berat, dan langsung berkata bahwa ia ingin menjadi petinju kaya raya dan terkenal seperti Joe Frazier. Melihat semangat berkobar pada Jor, Doc pun menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia, Jor harus memenangkan beberapa kelas profesional terlebih dahulu. Karena Doc melihat ilmu Jor belum seberapa, ia pun meminta Jor untuk fokus latihan selama setahun untuk persiapan. Setelah 1 tahun berlatih, tepatnya pada tahun 1968, Jor pun mengikuti pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. George. Has won 203 fights. The big Russian setting the tone early. Don't think anyone has ever seen a bigger mismatch. Come on. He would seem to have no Lihat chance. di pertandingan, Jor pun terus dipojokkan oleh pihak lawan. Akan tetapi ia berhasil membalikan keadaan. George Foreman. The fighting Foreman is turning. A gold medal and a stunning upset. God help. He won the gold medal. Jor pun berhasil menjuarai kelas amatir dan kini ia sudah dapat melangkah ke kelas berikutnya, yaitu level profesional. Setelah ia pulang dari Meksiko, ia pun segera menemui sang ibu. Melihat salah satu putranya sukses, ibu sangat bangga. Beberapa hari kemudian, Jor yang diarahkan oleh Doc untuk menuju kota Oakland. Tanpa sengaja ia berpapasan dengan wanita cantik bernama Paula. Setelah berkenalan dan bertukar nomor, mereka berdua pun berpisah. Setibanya di salah satu tempat latihan, Doc pun memperkenalkan Jor ke seorang mantan petinju profesional yang akan menjadi pelatih barunya. Sebelum latihan mantan petinju mulai sekarang, Jor harus mempersiapkan mental, karena di pertarungan profesional tidak semudah yang dia bayangkan. 1 tahun berlalu, pada tahun 1969, Jor memulai debutnya sebagai petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin mesra. I'm gonna get that red, get it, take us higher. Bang! You make You bet I do. Kiss the bride. Setelah menikah tahun demi tahun, Jor pun terus memenangkan tinju kelas profesional tanpa terkalahkan sekalipun. Watch this. Setelah 4 tahun lamanya melakukan debutnya di tinju profesional, kini ia pun melenggang kejuaraan dunia kelas berat. Meski pendatang baru, ia pun langsung memberanikan diri untuk menantang petinju idolanya, yaitu Joe Frazier. There's the bell, they're underway. There's that joke. Oh, and another left. There it is. Down goes Frazier. Heavyweight champ is taking the act, and George Foreman is real surprise. Just hitting him again and again. Foreman is all over him again.
Pada akhirnya Jor pun berhasil memenangkan pertarungan yang artinya ia telah merebut juara bertahan Joe Frazier. Untuk merayakan kemenangan, Jor pun mengadakan pesta. Di acara itu ia pun bertemu dengan teman lamanya saat berada di asrama yang bernama Desmond. Melihat kesuksesan sahabat lamanya, Desmond sangat bangga. Karena Jor sadar ia berada saat ini juga berkat sahabatnya. Untuk itu, ia memintanya untuk menjadi asisten pribadi serta mengatur keuangannya. Mendengar tawaran itu, Desmond pun langsung menyetujuinya. Di pagi hari saat ia baru saja selesai mandi dan melihat TV, ada seorang mantan petinju kelas berat bernama Muhammad Ali yang saat itu sedang diwawancara dan terus mengomentari teknik tinju Jor sambil menantangnya berduel. Karena provokasi dilontarkan Muhammad Ali, ia pun merasa tertantang. Siang harinya Jor mengundang seluruh keluarganya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Sambil makan mereka tertawa bersama karena dahulu untuk makan satu roti harus dibagi 5 agar semua saudara dan ibunya dapat kebagian. Kini ia telah kaya raya bergelimangan harta. Terlihat Paula yang sangat gelisah karena ia sadar Jor yang semakin terkenal kini tidak memperhatikan dirinya dan merasa ia tidak dicintai lagi. Setelah acara selesai, saat Jor dan Paula berada di suatu ruangan, mereka pun ribut besar. Dan Paula yang tak tahan lagi meminta cerai. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1974, Jor pun menerima tantangan dari Muhammad Ali. Di malam harinya di satu ring, antar Muhammad Ali dan Jor pun dimulai. Come on. Phone pounding. Keep pounding. That ring. I don't see any place to hide in that. Looking for a place to hide. Ali, retreating. Gotta be doing some damage. They told me you was back. Here it is. What's my name? Bring it up. Get on those ropes! Back to the ropes, George. Come and get me. Stay on him, George! Those are deadly from George getting pounded. Those... George, let me see something. There you go, man. You can hit hard. Ronde demi ronde, Jor yang terus berusaha menyerang Ali. Tapi karena terus-menerus menyerang membuat staminanya down. Di ronde ke-8, Muhammad Ali menyadari pukulan John semakin melemah. Ali pun comeback. Foreman looks tired. Big right hand. My turn. Kali pertamanya setelah kemenangan 40 kali berturut-turut, John pun akhirnya kalah, yang berarti gelar juaranya telah direbut. Setelah pertandingan itu, ia pun pulang ke rumah. 6 bulan berlalu, di suatu malam demi menaikkan kembali reputasinya, Jor pun menantang 5 orang petinju duel sekaligus dengannya. Terlihat Ali yang juga menyaksikan. Meski Jor telah mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak dan memanggil-manggil nama Muhammad Ali. Dalam keadaan emosi, Jor pun menantang ulang pertarungannya bersama Muhammad Ali. Akan tetapi Muhammad Ali menolaknya. Di ruang ganti melihat muridnya yang frustasi, Dok pun mencoba menghiburnya. Tak berapa lama kemudian Jor mendapat surat yang mengabarkan bahwa adik perempuan yang sedang melahirkan akan tetapi dalam kondisi kritis. Jor pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibunya tentang kondisi adiknya, Jor pun shock dengan situasi itu. Satu-satunya harapan adalah dengan keajaiban Tuhan. Di tengah kefrustasian, ia pun berlutut untuk pertama kali dalam hidupnya. Jor berdoa sambil menangis dan memohon untuk menggantikan nyawanya adiknya dengan nyawanya saja. Semalaman full itu ia berdoa tanpa henti. Hingga di pagi harinya saat terbangun, sang ibu mengabarkan berita bahagia jika adik dan anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Melihat kenyataan itu seakan-akan ia tak percaya jika Tuhan benar-benar ada. Beberapa tahun berlalu, terlihat Jor yang sedang bertanding dengan petinju kelas dunia bernama Jimmy. Akan tetapi karena ia telah dikalahkan oleh Muhammad Ali sebelumnya, terlihat kemampuannya sedikit menurun.
Jor pun kembali kalah. Saat sedang berada di ruang ganti, tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya terasa aneh. Di tengah kebingungan seperti ada bisikan-bisikan kecil terus memanggil namanya. Karena tak tahan atas kejadian spiritual yang ia alami, Jor pun pingsan. Saat telah sadar, Jor pun kembali lagi merasakan tubuhnya terasa aneh. Ia seperti merasakan bahwa tubuh dan perasaannya baru saja terlahir kembali. Saat itu Jor pun terus menyebut nama Tuhan, lalu kemudian menyiram tubuhnya dengan air. Lepas peristiwa tersebut, ia pun kini rajin datang ke gereja. Hingga suatu hari ia pun menetapkan hati dan menemui Doc untuk memberitahunya bahwa ia akan pensiun dari dunia tinju. Ia hendak menjadi pendakwa dan mengabdikan seluruh hidupnya di jalan Tuhan. Setelah mendengar keputusan Jor, Doc pun pergi dengan kecewa. Beberapa hari kemudian terlihat Jor yang sedang berdakwah di trotoar. Setelah berdakwah, ia pun kembali bertemu wanita cantik bernama Mary. Terlihat mereka mengobrol saling mengenal satu sama lain. 7 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1985, kini Jor telah menjadi pendeta di suatu gereja. Ia dan Mary telah menikah dan dikaruniai 2 anak. Di esok harinya saat ia melihat televisi dan ada berita tentang 2 anak yang ketangkap pihak otoritas setempat karena kedapatan mencuri. Melihat situasi itu, Jor pun kembali flashback kenangan masa kecilnya yang suram. Saat itu juga ia bertekad untuk membuka tempat olahraga agar dapat mendidik anak-anak terlantar. Terlihat ia pun mulai mencari tempat olahraga bersama sahabatnya dan menemukan satu tempat yang cocok. Bro, make sure they're not. That looks good. Come on, enjoy yourself. Belum terlalu lama ia menggunakan tempat itu, tiba-tiba saja listriknya diputus. Saat ia menyelidiki, Jor pun kaget karena selama ini ia tak pernah membayar listrik. Karena merasa ada yang aneh, ia pun segera ke bank untuk memeriksa laporan keuangan miliknya. Petugas bank pun memberitahu jika seluruh uangnya telah habis, bahkan kini ia telah memiliki hutang. Mendengar hal itu ia kaget, karena tak menyangka jika uang hasil kerja kerasnya selama ini hilang. Di malam harinya ia pun mencari Desmond di suatu klub dan mengajarnya lalu mempertanyakan di mana semua uangnya. Desmond meminta maaf sambil menjelaskan jika seluruh uang mereka habis karena ia salah menginvestasikannya. Mendengar penjelasan itu, Jor pun terdiam lemas sembari memeluk sahabatnya. Ia pun mulai berusaha lagi untuk mencari penghasilan dengan cara mencari endorsement. Bahkan ia juga kembali menjual souvenir ke penggemarnya. Saat ia hitung-hitung, semua uang yang dikumpulkan masih belum cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya di bank. Di esok harinya karena tak dapat melunasi hutang yang telah jatuh tempo, pihak bank pun menyita gedung olahraga milik Jor. Dari kejauhan, melihat anak-anak jalanan tak dapat berlatih lagi, hati Jor pun merasa perih. Saat itu juga ia memutuskan untuk kembali menemui Doc dan meminta agar ia mau melatihnya kembali. Ketulusan Jor membuat pelatihnya kembali mengiyakan permintaan Jor dengan syarat ia harus menurunkan berat badannya. Karena hal tersebut membuat Jor kembali bersemangat. Good. That's nasty, George. Who's ready for pancakes? I'm ready. Setelah melewati latihan berat, kini Jor mulai latihan tanding. Karena faktor usia, stamina Jor kini tidak seperti dulu lagi dan dengan mudah dikalahkan. Pada tahun 1987, setelah 2 tahun berlatih keras, Jor pun kembali menantang petinju profesional. Fight me, you want me to go home? Come on.
Still punch. Finish him. That's enough, man. Back with a big win. Ia berhasil menang. Pertandingan demi pertandingan pun ia lalui hingga tiba saatnya ia berhasil memasuki kejuaraan dunia kelas berat. Hari itu juga Jor menantang petinju pemegang medali kejuaraan kelas dunia yang bernama Michael Muller. All the credit in the world, but he's a back with 2 or 3 punches of his own. Every time George lands something significant. Taking a beating. Way behind on every... Uppercut by Moore. Now he just looks so tired. Semenjak awal pertandingan Jor terus disudutkan. Saat memasuki ronde 9, Doc pun meminta untuk menghentikan pertandingan. Akan tetapi Jor menolak. Dengan tenangnya memberi isyarat kalau ia pasti dapat memenangkan pertarungan ini. Setelah bel kembali berbunyi, pertandingan pun kembali dilanjutkan. Jor pun menang. Seketika seluruh penonton pun dibuat kaget seolah tak percaya jika Jor petinju tua mampu memenangkan pertarungan kelas dunia. Terlihat Jor yang tidak mengikuti alur kemeriahan itu. Ia pun lebih memilih berlutut dan bersyukur kepada sang pencipta. Ia pun sangat berterima kasih pada Doc, pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya. Berkat kemenangan yang melegenda ini, ia pun diberi penghargaan sebagai petinju tua yang meraih tinju kelas dunia sepanjang sejarah. Film pun berakhir.